kejahatan yang dimanage dengan baik akan mengalahkan kebenaran yang tidak dimanage dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'il mursalin sahabat wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidayhi masyayikh wa man wa kulli niyatin salihah wa li hasatina bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi bid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'in lil khairi. Bapak Ibu, ayat ini masih terusnya sikap atau sifat-sifat tindakan-tindakan orang Quraisy yang sangat jelek kepada Kanjeng Nabi, yang dimulai bahwa Kanjeng Nabi niku majnun, orang gila. Terus dijawab Gusti Allah ayat kemarin, ya biarkan mereka mengatakan kamu gila. Padahal yang gila kan mereka sendiri. Engkau adalah khuluqin azim, akhlakmu yang agung, yang tinggi. Jadi Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, memang ya tugas pokoknya itu akhlak, buatan hukum. Sekali lagi kita tegaskan, buistu liutamima makarimal akhlak. Jadi aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya, sementara banyak pihak memandang hukum fikih atau syariat lebih penting, dan memang syariat, hukum-hukum itu bagian daripada ajaran Islam. Tapi dibanding oleh akhlak, Kanjeng Nabi justru menyebut akhlak. Makanya buistu liutamimah makarimal akhlak. Panjenengan akan menjumpai makarimal ahkam. Ahkam ini jamaknya hukum, betul. Karena menurut penelitian yang terbaru pun, orang itu kalau akhlaknya bagus, Bapak Ibu, itu insya Allah cenderung tidak melanggar hukum. Sing ngelanggar hukum niku kan sing ngerti hukum. Ya, karena hukumnya dijual. Ya, guyonane lari-lari fakultas hukum kan gitu. Ya, mereka menghafalkan kuhab niku mencuri pasal berapa, membunuh pasal berapa. Kalau sudah menjadi aparat hukum bisa tergoda. Bukan mencuri pasal berapa, Bu. Pasal ini harganya berapa? Ini kemarin KPK bersama lembaga survei ya tentang persepsi lah, tanggapan orang tentang penegakan korupsi. Ya, setelah diteliti, anak SMA, SMP, SD itu jauh lebih bagus. Nilainya 76. Lah, di perguruan tinggi nilainya hanya 65. Jadi makin pinter uangnya makin rusak. Jadi makin pinter, makin kelakuannya nggak bener. Ya karena menurut saya ya enggak 100% segi salah kampusnya, ya karena kurikulumnya hari ini kan tidak mengajarkan akhlak. Akhlak niku kan dianggap tidak penting. Ya, yang penting pinter. Ya, walaupun kelakuannya nggak bener. Itulah yang terjadi hari ini, Bapak Ibu. Ya, jadi sikap orang Quraisy pada Kanjeng Nabi antara lain manna lil khairi,
selalu menghalang-halangi mana niku, mana bukan mana basa Jawa Pak, manain ya, mamnu nggih. Sing haji nek sering mamnu niku dilarang berarti. Lil khairi, untuk berbuat baik, lene wong apik dihalang-halangi. Ya. Bahilun, di samping itu mereka juga bahil. Di samping bahil juga selalu melarang, menghalangi minatuhuli, orang melakoni ajaran Islam. Jadi kira-kira sami kalih molimone zaman dulu. Jadi orang Jawa khususnya Bapak Ibu, molimo itu kesaktian. Zaman dulu mamso, aslinya molimo niku bukan moh berkolimo niku, mamso niku wong sing kuat makan daging mesti sakti. Mamso niku makan daging. Matsio makan ikan. Maituno nyusewu wong sing kuat ya berhoya lah. Bojo dhewe bojone wong ana wong wedok sikat ana wedok disikat lah. Kaya Amangkurat I itu anake Sultan Agung niku ngaten, Pak. Amangkurat lek Sultan Agung kurang yo hebat nggih masyaallah ya. Kaya usih dilawan Amangkurat I kan mboten. Ketok wong wedok bojone sapa kok ketapi gorene disikat, Pak. Makanya akhirnya napa? Akhirnya satu-satunya raja Mataram yang ndak dikubur baik di Imogiri maupun di atas, dia di Tegal, lari ke Tegal dikejar-kejar. Terus disedakno Kiai dari Magelang, Pak. Lah, dia juga membunuh 5.000 kiai ya, Pak. Jadi Amangkurat I itu Sultan Agung berani dengan VOC, lah Amangkurat I itu mboten, malah kerjasama dengan VOC. Terus melawan, ya karena apa? Karena waktu itu VOC ngajak supaya kembali kepada ajaran lama Hindu Buddha, dibalik naik. Akhirnya di kerajaan dipindah ke Pleret sana yang dekatnya bandara nih Bu, Pak. 5.000 kiai dibunuh. Akhirnya disedano Kiai Hamid mana itu, lari ke Tegal, meninggal dunia Tegal. Bukan orang wedok atau kita klemis didik. Bojone wong bojone governor ini ngaten ya, Pak. Lah niku keyakinan, masalah keyakinan, Pak, di Jawa itu. Jadi molimo niku kesaktian, mamso niku makan daging yang kuat, matsya makan ikan yang kuat, maituno niku ngeten niku. Kemudian mudra mendem kudu kuat. Ya, tapi juga semedi apa istilahnya? Semedi tangi bengi mboten turu-turu niku lho. Itu kesaktian. Lah Wali Songo Sunan Ampel hebat. Tetep monggo Pak supaya sakti niku molimo tetep jenenge ndak dirubah, tapi jurune dirubah. Moh perkara 5. Aja maling, main, madon, mendem, madat. Madat niku narkoba. Jadi alus. Ya, tunggale sembahyang karena dulu di zaman Hindu Buddha sembahyang tetap sembahyang. Kok mboten dijak salat, mboten kaget engko. Tapi jerone dirubah, Bu. Rukuk dia persis seperti kita, tapi namanya tetap sembahyang, nyembah Sang Hyang Widiwasa. Carane ngaten, kulit niku jarno wae sing penting isine. Arepe salat ujian niku perintah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lek mantun azan ndak boleh meneng, harus ndonga Allah. Karena doa antara azan dan iqamah niku mustajabah. Terus diarani pujian. Hanya nama aja. Mengapa disebut donga? Donga bahasa Arab kok kaget. Termasuk suwuk, Pak, tetap disuwuk. Kanjeng Sunan Ampel saged nyuwuk, iso disuwuk waras. Lah akhir-akhir ini suwuk iku Hindu, gak oleh, harus diganti ruqyah. Tapi ora waras. Terakhir kan ada penataran ruqyah Islamiyah, Pak. Ya, tapi bayar. Ya sing marai enggak waras bayare, Pak. Sing penting kan di sini, walaupun sudah diruqyah, nyoba nih ruqyah, tapi wongnya enggak bersih. Sing penting kan isi itulah.
Makanya saya termasuk yang nggak setuju dengan profesor-profesor ahli antropologi bahwa Wali Songo akulturasi budaya. Ndak, keliru tuh. Wali Songo niku cara dakwahnya kulit jarno ae, yang penting isi ini. Cara duren ini walaupun durine akeh jarno ae sing penting isi ini. Jadi pelajaran-pelajaran antropologi kan bahwa model Wali Songo itu akulturasi budaya, campur aduk budaya, mboten niku salah menurut saya. Yang betul mementingkan isi daripada kulit. Sembahyangnya teng pundi Kanjeng Sunan ning Langgar. Wong dulu sanggar. Dirubah di mawon. Lah itulah disuwuk waras. Saniki diruqyah Islamiyah tapi ora waras. Yang penting kan isi ini Bapak Ibu. Lah dakwah cara begitulah yang halus. Cara golek iwak niku mboten dibudhek dhisik iwake kenel. Ini mboten dibudhek dilok-lokne karo-karuan. Lu Kanjeng Nabi niku lho surat An-Najm 6:8 caci maki berhala ya gak oleh, Pak. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah Muhammad, kamu jangan caci maki orang yang nyembah selain Allah. Dakwah niku kudu halus lho, dakwah kok ngelok-ngelokne. Ngelok-ngelokne Bapak Ibu. Lah orang kan lari sudah. Dilokne sudah muring-muring. Dakwah niku sing halus, jangan disalahno dhisik. Dan buat kan ada orang berarti salah, ini begini, salah, ini rokok. Itu salah. Karena salah bener niku fikih, hukum, syariat. Lah Kanjeng Nabi hampir tidak pernah mendahulukan syariat, mendahulukan akhlak, enggak gampang. Orang salah hari ini mungkin besok bener dia. Masa salah terus. Ya. Ada orang kok gampang nyalahne wong teriak-teriak nih kok. Itu masih orang tidak pernah mendengar orang lain. Bapak Ibu di Quran niku Bapak Ibu, panca indera niku ponco niku 5 Pak. Di antara panca indera niku yang penting niku justru pendengaran, baru melihat. Makanya di Quran niku mesti innas sam'a wal basara. Jadi indera mendengar itu jauh lebih penting daripada melihat. Jadi orang yang senengi muring-muring teriak-teriak itu Pak, itu mesti kupingnya ditutupi Pak. Lek kupingnya ditutupi kan teriak-teriak. Oh gak krungu, kupingmu kon tutupi. Iku isyarat orang yang gampang muring-muring, teriak-teriak, marah-marah itu orang ini mesti akhlaknya kurang bagus. Tidak suka mendengarkan orang lain. Padahal menurut Al-Quran orang yang bagus, sukses itu orang yang lebih suka mendengarkan. Nah, ngaji ngerti mendengarkan saya Pak. Makanya di dalam Islam itu sami'na wa ta'na, kita dengar ya Rasul dan kita amalkan. Dan tidak ya cara polisi tentara siap gitu Pak. Tapi kami dengar sami'na wa ta'na. Kata mendengar niku di Quran selalu disebut lebih dulu sami'na wa dan inna sam'a wal basara. Mboten enten innal basara wa sam'a mboten enten Pak. Jadi dari indera yang 5 niku, panca indera niku yang selalu disebut niku 2. Jadi orang kalau mampu mengendalikan pendengaran dan penglihatannya itu sukses muridnya. Jadi lek wong bengok-bengok, muring-muring niku berarti orang yang kupingnya ditutupi. Dipikir wong gak krungu. Teriak-teriak. Lek mboten percaya ibu bapak sampean kupingmu sampean tutupi sampean ngomong lek gak krungu walaupun sudah teriak-teriak dipikir orang gak dengar. Quran tidak pernah salah, lebih banyak mendengar itu orang bagus. Inna sam'a wal basara. Dan kadang di Quran disebut inna sam'a wal absar. Sam'a niku tidak pernah dijamakkan, mesti satu mufrad. Le absar, basar kadang absar jamak Pak. Saya baru mendapat penelitian terakhir teman saya di Jakarta, memang kantor-kantor perusahaan manapun, lembaga manapun, pemimpinnya mengatakan 70% orang tidak suka mendengar, tidak mau mendengar. Ya. Maka padahal kuncinya mendengar, tidak melihat. Oh, kalau melihat, apalagi yang dilihat tidak benar. Tapi kadang tidak salah sing delok jare ini ibu-ibu juga nggak didelok iku barang apik ya.
Iya, iya, kalau di Masin ya tadi alhamdulillah Bapak Ibu. Di mal-mal di TP itu saya lihat mulai banyak orang ibu-ibu wis kathok pendek, tapi pendek sampai sudah langit pitu nih, sudah Sidratul Muntaha. Lu gimana? Sing delok ya liya orang semacam nih yang kita yang sepuh-sepuh paling merem, astagfirullah, astagfirullah. Bahwa Nasrullah kadang dibuka diri alhamdulillah gitu. Tapi anak muda dia mendeli. Ya Allah. Jadi melihat itu boleh, tapi Quran merekomendasikan, mentausiahkan mendengar harus lebih dioptimalkan daripada ya, dengar. Pidato Nabi yang terakhir waktu di Padang Arafah kan Isma'u dengarkanlah, Isma'u, bukan lihatlah saya. Isma'u, semua mendengar Bapak Ibu. Terus pidato Kanjeng Nabi, hajinya sekali mawon, la tarju ba'di kufaron, kisah itu jadi wasiat satu mawon, kalau nanti saya sudah wafat jangan menjadi kafir lagi. Kemudian dijelaskan Nabi yang dimaksud kafir adalah tidak rukun ya, la yadru ba'dukum riqaba ba'din, jangan suka memukul leher temannya. Rukun, ukhuwah nomor satu Bapak. Rukun. Ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi Ibu Bapak, jadi 17 kali kita hitung Bu, innas sam'a wal absara atau innas sam'a wal basara. Jadi pendengaran selalu disebut lebih dulu daripada, jadi maka pemimpin itu mendengar Pak. Dengarlah suara rakyat, keluhan rakyat. Dan itulah yang membuat Nabi Sulaiman hebat kan di situ. Karena mendengar suaranya semut nih loh. Jadi semut itu Nabi Sulaiman dengan tentaranya lewat lubang semut. Kepala semut wedok naplatun. Udkhulu masakinakum. Konco-konco kita masuk lubang, masuk leng, masuk rumah. Kenapa? La yahtimanakum Sulaimanu wa junudu wa hum la yasyurun. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan tentaranya nginjak sampean. Sebab kalau Nabi Sulaiman dan tentaranya nginjak sampean, mereka pasti tidak kroso. Ya pasti lah Pak. Wong gede Nabi Sulaiman itu kalau ngukur Nabi Ibrahim kan 1 meter. Makom Ibrahim itu ukuran Pak. Kaki Nabi Ibrahim yang sekarang di dalam kaca dengan Ka'bah kan 10 meter. Sehingga tangannya Ibrahim 10 meter. Lainnya wong tangan di 10 meter, tingginya kan hampir 2 kali lipat. Ngidek semut, gak kroso. Sing ngidek gak kroso Pak, tapi sing didek. Nah, pemimpin itu mendengar, makanya Nabi Sulaiman waktu itu guyu Bu. Fatabassama dhahikan tabassum. Senyum. Ya, karena krungu. Ya. Nabi Sulaiman isyarah, gak mungkin aku krungu loh, pidatomu itu krungu wahai kepala semut, gak mungkin aku nginjak sampean. Itulah pemimpin itu harus pandai-pandai mendengar orang-orang kecil terutama, tidak mendengar orang-orang besar. Lain dengan orang Quraisy, ini orang besar. Jadi menurut kisah Bapak Ibu, Manna niki yang dimaksud adalah Walid bin Mughirah, salah satu tokoh Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, nomor 1 Umar bin Khattab, dan sudah masuk Islam. Lah, Walid ini mungkin anaknya telu masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid. Niku orang paling sugih, menak. Jadi dia itu kalau memberi pada sesama orang kaya wakeh banget, tapi orang miskin tidak mau memberikan sama sekali. Pada perintahnya justru kepada orang fakir miskin yang membutuhkan, malah mboten ini diberikan mereka-mereka yang sudah tidak membutuhkan. Jadi mana dia akan selalu melarang untuk khair, bakhil, tapi kepada orang-orang sesama orang kaya, pejabat mboten. Itu modelnya Walid bin Mughirah. Mu'tadin asim, Mu'tadin itu selalu dolim berlebihan, sangat dolim. Ya, asim niku juga senengannya gak itu sotok. Utulin seneng bermusuhan niku, asyadidul khusumah. Ba'da dzalika zanim. Di samping itu di zaman jahiliyah itu Bapak Ibu, walaupun bukan anak sendiri, kalau sudah diambil anak angkat taban niku dianggap anak dhewe.
Itulah Kanjeng Nabi ketika ngambil anak angkat Zaid bin Harisah, Bapak Ibu, ya. Tapi akhirnya terjadi perceraian, istrinya namanya Zainab, ya, di Quran. Terus istrinya Zaid bin Harisah, anak angkat Kanjeng Nabi, dikawin Kanjeng Nabi. Untuk menunjukkan bahwa anak angkat tetap anak angkat. Jadi kalau misalnya anak angkat itu wedok, Bapak Ibu, ya tetap bukan muhrim, ya nggak bisa. Ya, banyak kasus kawin, saya punya teman Rupian, Bapak Ibu, naik Pak Lurah, dikawin teman saya satu kelas. Ternyata dia anak angkat. Dia menjadi walinya bapak angkat lurah ini. Tapi konco-kolo kan gak aruh, Pak. Baru setelah beberapa bulan ngerti ada yang bisi, iku kawin lurah sah. Loh kok gak saya, Pak? Loh iku bapak angkat. Yang harus jadi wali itu bapak kandung atau saudara yang urutan lah. Akhirnya diulangi, Pak. Ngaku lah, ngaku. Lah di zaman jahiliyah mboten, walaupun anak angkat ya kaya anak dhewe ndak boleh. Lah makanya di zanim niki Ibu Bapak, maksudnya adalah orang-orang yang suka ya idda'a bil qaum wa laysa minhum. Bukan anak kandung selalu mengatakan anak saya. Dan kira-kira saat ini kita senten enggak duwe anak, kan izin dak duwe anak niku. Itu anak saya, anak pinten putrane Bu. Lho niki kalih niki. Putra ada duduk anak. Kan jarang-jarang orang ngaku nih, jarang-jarang. Padahal fair mawon ndak apa-apa. Bukan anaknya sendiri, kalau niku dirawat dengan baik kan seperti anak, Pak. Walaupun anak dhewe kalau ngeramutnya, merawatnya kurang bagus nggih. Kurang bagus anak niku tergantung wong tua. Anak niku kan yuladu ala fitrah dawuh Kanjeng Nabi niku lho. Fa inna ma bahwa yuhawidani, maka apakah anak-anak panjenengan beragama Yahudi tergantung bapak ibu. Au yunafsironi menjadi Nasrani Kristen tergantung bapak ibu, au yumajisani jadi Majusi rumiyin nyembah geni. Persi, Iran lama niku nyembah geni. Hingga diterusne Pak, au yumalinganihi anak dadi maling niku orang tua. Au yu copetanihi, au yu mendeminihi. Jadi anak jangan mendem lho, bapak anak padha seneng mendem, nggih tumbuh lah tutup. Au yu mendeminihi, au yu bajingani. Niku biasane ngaten. Kalau keluarga, ya. Penelitian terakhir teman-teman teroris, kenapa anak-anak yang teroris itu ternyata bapaknya keluarga memang keluarga yang pahamnya sudah keras, Pak. Anti Pancasila, anti NKRI. Ya, sekarang sedang rame-ramenya Panji Gumilang. Walau kuat biyen, Pak. Jelas-jelas itu dia pengikut Kartosuwiryo. Negara Islam NII, negara Islam Indonesia. Ya, kalau selalu matur berulang-ulang. Bahkan saya baru nulis buku baru Bapak Ibu, NKRI harga mati. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi waktu di Madinah, setelah hijrah ke Madinah itu tahun kedua sudah mendirikan negara Madinah yang rakyatnya campur aduk. Bahkan 47 pasal itu mengatakan agama apapun boleh sebagai warga negara Madinah. Jadi Nabi sendiri katanya ikut Nabi. Jadi hadza kitabun min Muhammad, hadis Pak di Bukhari ada. Hadza kitabun min Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina Quraisyin wa Yasrib wa man tabi'ahum wa man lahiqa bihim wa man ahadam mahum innahum ummatun wahidah. Ini perjanjian antara Muhammad yang mewakili umat Islam. Ini konstitusi undang-undang. Baik umat Islam Mekah Madinah bersama agama pun, suku apapun, kabilah apapun yang hadir hari ini, dan ahada tanda tangan. Apa isi tanda tangan? Menyepakati innahum ummatun wahidah, siapapun yang di Madinah satu bangsa. Agama apapun, suku apapun. Kanjeng Nabi mendirikan negara kayak NKRI persis, ono Kristen, ono Yahudi, macam-macam. Lu sudah persis Kanjeng Nabi kok jadi negara kafir itu loh. Ngaji ini kan nggak tutup, Pak. Jadi jelas-jelas, dan mereka menafsirkan negara Islam itu
Loh, sampai sekarang kan masih perintahnya Quran itu Bapak Ibu. Al-Baqarah 200 udkhulu fis silmi kafa. Jadi asilmu itu ditafsirkan negara Islam. Padahal tidak ada satupun kitab tafsir yang menafsirkan ya asilmu negara Islam betul enten. Loh kok dinegani? Lah ini pakai akal. Kalau menafsirkan Quran pakai akal, Bapak Ibu, itu neraka. Kanjeng Nabi ngancam, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fal yataba maktahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan akalnya itu padha pesen tempat duduk di neraka. Loh, Quran itu harus ditafsirkan dengan ayat lain, dengan hadis Nabi, dengan pendapat sahabat boleh. Tidak boleh dengan akal. Oh, itu dawuh Gusti Allah. Ya. Ya kayak Panji Gumilang kalau betul mengatakan bahwa Quran itu ucapan Nabi Muhammad. Makanya kalau kita baca betul di situ ternyata memang iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Jadi bukan qala Allah taala. Qala Rasulullah fil Quran. Jadi dia mengatakan Quran itu bukan dawuh Gusti Allah, niku dawuh Kanjeng Nabi. Lah hadis. Ya ilmune gak tutup, Pak. Ya, Masya Allah. Jadi nopo yang sudah diprediksi Nabi sudah datang. Nabi ada dua hadis Bapak Ibu. Saya tiala nasi zaman fihi kasirul khutbah wa qalilul ulama, akan datang zaman nanti sing akeh orang tukang pidato tok tapi dia bukan ulama, ndak ahli agama. Kalau khawatir sekarang udah datang. Pinter pidato, tapi ilmunya nggak akeh. Tapi masuk TV terus. Tapi kon maca kitab ngeten gundul ini ora iso blas. Ulama lah menurut saya berarti dia mampu bahasa Arab, kitab gundul wasonen ini baru menurut saya baru ulama lah. Maca kitab gondrong yang ora iso. Panji Gumilang maca ayat keliru. Loh tapi karena manajemen, Pak. Jadi benar Umar bin Khattab, kejahatan yang dimanage dengan baik itu akan mengalahkan kebenaran yang tidak dimanage dengan baik. Itulah yang terjadi hari ini. Jadi Bapak Ibu, sifat-sifat orang Quraisy itu semua 9 Bapak Ibu. Ya, untuk Allah untuk menegaskan bahwa yang gila bukan Nabi Muhammad, mereka yang gila harta, gila jabatan. Okay. Jadi ayat ini ada hubungannya menurut dengan Walid bin Mughirah. Da'ahu Mughirah ba'da samania asyrata sanatan. Jadi Walid bin Mughirah itu Bapak Ibu salah satu tokoh Quraisy sing paling kaya. Loh, ketemu bapaknya setelah lahir itu nunggu 18 tahun. Ba'da samani asrota sanatan min wiladati, dari lahirnya, dan baru dianggap anaknya. Jadi faktornya apa? Lah ketika umur 18 tahun baru tahu bapaknya Mughirah, bapaknya kan Walid bin Mughirah. Terus takok ibunya ngeten lho, Bu. Ya. Qala li ummihi, ya takok. Lho Bu, sing bener ya apa? Inna baka innin. Ya ini berarti ya tuh, bapakmu itu inin itu kan lemah sawat, impoten. Ya. Tuh, berarti kula ni anake sapa, Bu? Ya krana bondone Walid akeh. Saya kuwatir dipek wong. Maka niki menurut riwayat Bapak Ibu, khiftu alal mal, karena Walid iki bondone akeh, kuwatir nanti diambil orang lain, tidak saya warisi, ndak duwe anak, kuwatir ndak duwe anak niku lho Bapak Ibu. Famakan tu ar-ra'ib bin nafsi. Jadi menurut riwayat bahwa itu dia selingkuh dengan tukang angon. Dudu anake dhewe, Pak. Jadi makanya kelakuannya, tapi di sana kan zaman jahiliyah dulu kan begitu, Pak. Kalau betul seperti di Cina sekarang kan begitu. Cina niku data terakhir yang kami terima dari Bapak Ibu,
Sudah kalah penduduknya dengan India sekarang 1 miliar lebih 428 juta lebih berapa. Jadi wis nyalip Cina Pak. Cina 1 miliar 425 tambah. Makanya di Cina ini karena apa Bu? Semangat kawin tinggal 40%. Sama Korea, Taiwan, Jepang lebih rendah lagi, orang semangat kawin itu 38%. Merasa Filipina, Myanmar niki wong sing sipit-sipit nih Pak, itu rata-rata ndak gelem kawin Pak. Ribet, kawin kok ribet. Apa nih bojone cerewet no kira-kira. Ya, muga-muga teng mriku mboten. Kula selalu guyon, lho ya Allah, kapan golek bojo gak cerewet sak donya gak ono. Ya, mulai Amerika sampai Ameriki ora ono. Mulai California sampai Kalimir. Memang kok kodratnya ibu ngomong mesti akeh Pak. Makanya saya sekali lagi nggak seneng boleh wong pidato apa wong itu ngomong akeh lambene double, goblok. Kajian-kajian secara psikologi yang betul, ibu itu alat bicaranya memang hanya satu mulut. Bapak kan boten Bu nggih. Bapak tuh marah mulut bicara, 1, 2 tangan bicara, betul Bu nggih? Tai wangi sampean. Kaki ikut bicara. Nggih. Gelas disawatno bojone. Kursi nggih. Niki apa ya ono? Maka laki-laki cenderung ngomongnya sedikit. Tapi ngaplokan. Ibu-ibu kan mboten enten ceritane ngaplokan. Maka karena alat bicaranya satu digawe terus, Pak. Bapak-bapak mboten alat bicaranya kan kada. Lambene double. Wah, goblok. Goblik. Bojonegoro Tuban nih, kula yang diundang yang Rembang akeh banget, akeh banget aki. Le iya le. Akeh banget aki, abang banget abing. Ngriko niku. Lek panjenengan Surabaya kan abang banget ya napa? Wabang, enggak, abing. Kok entek. Jadi Bapak Ibu, itu tidak betul. Jadi makanya sekarang jumlah penduduk lain di India tidak ada KB, Bu. Makanya di Cina hari ini kebijakan pemerintahnya silakan gaya anak sebanyak-banyaknya. Bojo dhewe, bojone sapa, ketemu sapa, iso hamil lapor pemerintah tiga duit. Karena butuh tenaga, SDM-nya jumlahnya pada perusahaannya banyak kan, butuh tenaga kerja, SDM. Atau bayi tabung demi ngejar jumlah, Bu. Ya, sama itu semua sama. Alhamdulillah di Indonesia ini semangat kawin masih tinggi. Padahal menurut saya justru cerewetnya istri itu yang mempercepat masuk surga itu, Pak. Jadi cerewetnya wong wedok niku lek wong lanang sabar itu mempercepat masuk surga. Lho niku dawuh Kanjeng Nabi, pulung-puluhan sadurunge sedo. Matarok tu ba'di fitnah duru ala rijal minan nisa rawahu Bukhari, Muslim. Wahai suami, dititeni, lah aku kau wafat, dititenono, ujian yang paling berat bagi suami datang dari istrimu sendiri. Iku Kanjeng Nabi udah ngerti bahwa wong wedok iku ngomongnya akeh. Lah wis ngomong akeh niku sampean menengahi Pak ambek swarga. Selesai. Jadi makanya ingin cepat masuk surga, bapak-bapak mesti atau anaknya digolekno calon istri yang paling cerewet. Biar cepet masuk surga. Tapi yo sabare niku sing angel. Sabare iku sing angel. Jadi ribet kawin niku pancen ribet, Pak. Tapi kalau itu pahala surga di depan mata. Barang halal kok diharamno kan. Kanjeng Nabi sampai dawuh an nikahu sunati, kawinku sunahku. Wong ndak seneng kawin bukan umatku. Gayo anak sing akeh, didikan sing bener. Ben iso mimpin donya niki rahmatan lil amalin cara wong sepuh kan hamumayu hayuning bawono. Jadi dunia yang sudah ayu niku dipercati lagi dengan tindakan-tindakan kita, anak-anak kita yang memang akhlaknya baik. Makanya hamumayu hayuning bawono, joyo-joyo ijayantinir yang sang bikolo itu. Niku gandengannya kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
rahmatalil gemah ripah loh jinawi apasir ukir toto tentrem karto raharjo joyo joyo wijaya nir ing sabikala nggih hamemayu hayuning bawana nggih akeh sing lali pisan nggih ayah saya kan pangestu Sabto Darmo ya, tapi mondoi 15 tahun mau kita pinter tapi ya melok bangsa aliran kepercayaannya Pak Sabto Darmo ya gak apa-apa lek awan bal-balan menjadi backnya Persit Tulungagung itu bapak saya lek bengi nabugong jadi bapak saya itu nabugong tapi mimpin dikir-dikir torekot nggak ngerti bapak saya ini aneh juga kadang-kadang sehingga kalau kecil ini didoktrin bahwa urusan Tirta Pawitra Dewa Ruci Werkudara nih wis ya, tapi kon mondok Pak tetep kon mondok kon sekolah lah memang apa salahnya wong ya wong aliran-aliran kepercayaan itu semua ya Islam Pak 68 aliran kejawen di Indonesia itu semua Islam, tidak ada yang Kristen. Hanya mereka umumnya nggak sholat karena sholatnya sholat daim itu mau eling Gusti Allah sholat. Tapi bapak saya pangestu ya sholat seperti biasa, enggak apa-apa. Nah, itulah yang kalau nanti matur panjangnya sampai sekarang yang menjadi pembina 68 aliran kejawen di Jawa Timur itu kula. Apa-apa. Tapi kare manut Pak. Biar tidak sholat saya gelem sholat. Bahkan Gusti Puger itu sekarang sudah sholat. Gusti Puger itu kan wakil Raja Surakarta. Karena sering ibu kula kan wong Klaten, jadi sering dialog kalau kula ngaji ngriko dan akhirnya getun aku biyen niku ora iso ngaji. Wong keturunane Joko Tingkir, keturunane Raden Patah itu kabeh kan ya kabeh wis Islam. Terakhir niku kan memang mboten patek Islam taat, Pak. Berhenti Joko Tingkir memang. Trenggono masih. Sudah mulai Mataram Senopati nggih sampai terus memang kurang sampai sekarang memang, tapi alhamdulillah akhirnya nih kita getun Pak, kita ini keturunan orang yang agamanya bagus. Iya Pak, orang sembahyang, aku sekarang sembahyang Pak ya, alhamdulillah bagus lah ya kan, tidak perlu dimusuhi Pak. Malah didekati, akhirnya sekarang mulai banyak sembahyang, tapi tetap aliran kepercayaan ke Pak Pangestu Sabto Darmo monggo, tapi sembahyang orang ya podo Sabto Darmo ya, tapi ya tetap sembahyang sehari 5 kali, jangan 5 hari sekali, apalagi setahun hanya 2 kali. Jadi Bapak Ibu, ternyata Walid bin Mughirah ini bukan anak dewi menurut riwayat ini. Makanya setelah 18 tahun oleh ibunya baru dipertemukan oleh ayahnya namanya Mughirah itu. Mengapa demikian? Ibu ngerti bapak itu impoten. Wah itu bondone akeh iku lek gak duwe anak gimana? Ya ternyata ibunya selingkuh. Nggih. Jadi ar-ra'i min nafsi ya. Jadi itu riwayatnya akhirnya seneng duit ngelokne Kanjeng Nabi yang gila yang macam-macam, dia sendiri gila harta. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itulah yang menyebabkan ilmu ini kurang, yaitu kurang mendengar gini Pak. Sebulan yang lalu sudah kami sampaikan Bapak Ibu bahwa ilmu lebih tinggi dari iman, itu harus dikondeli. Sebab selama ini kan iman lebih tinggi dari ilmu. Bukan? Surat Al-Mujadilah, saya ulangi ayat 11 nih Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Kata darajat tengriki ini ku hubungan dengan ilmu. Berarti pengertiannya, penafsirannya bahwa ilmu lebih tinggi daripada iman. Allah sangat menghormati orang yang berilmu, seneng ilmu. Lu kok ngaten Pak? Loh iya, orang bisa beriman karena ilmu. Jadi lek wis wong seneng ilmu derajate munggah, duwe pangkat segalanya itu wis manut mawon, bayang-bayang mawon ngomong derajat Pak. Jadi yarfa'illahu amanu minkum wa utul ilma darajat. Jadi yang diangkat derajat Allah itu yang berilmu. Apalagi digandeng dengan iman, itu yang lebih sempurna kan.
Makanya surat pertama yang pertama kali turun di Quran Allah mboten salat, mboten zakat, mboten puasa, mboten yang lain, tapi ikra, bacalah, berarti ilmu. Jadi orang itu punya ilmu dimulai dari membaca. Nah, panjenengan seneng ke masjid niki nggih, seneng ilmu niku insyaallah derajate dukur mungguhe Gusti Allah. Amin Allahumma. Lah mungguhe menungso derajat kan duwe akeh, Pak. Kok duwe akeh pangkate akeh. Tapi Gusti Allah kan mengilangkan derajat wong ya Pak Sambo ya sak menit hilang, Pak. Teddy Minahasa nih langsung seumur hidup. Narkoba. Loh itu kok nemen kok. Loh itu kok jadi waktu di sidang kemarin kan kelihatan, Pak. Jadi Teddy itu sudah di SK menjadi Kapolda Jawa Timur. Jadi Kapolsek diceluk, Pak. Jadi rukun mulai Kapolda sampai Kapolsek niku rukunan dodol narkoba. Dan memang obsesi miliaran, Pak. Tapi kan anak-anak kita rusak, Bu. Saya Bapak Ibu, saya punya anaknya kata lu depan di belakang saya sampai sekarang nggak bisa waras. Obatnya larang, tidak bisa kembali normal dan menghentikannya sulit. Loh, menghentikan rokok mau sulit, apalagi narkoba. Apa adiksi, daya candunya nih loh, ketagihannya nih kok narkoba nih kok apa, Pak? Apa? Kalau ini berhenti ngerokok 5 tahun baru berhenti ngerokok, Pak. Jadi 96 dokter Pak sampean sudah tidak usah ngerokok. Karena kesehatan sampean sudah mulai kalau ini ruyen perokok berat, Pak, mulai di pondok ngerokok malah cek ngelinting dhewe ruyen di pondok, Bang, tuku mbako dhewe. Terus 96 niku setelah subuh ngeten iki mesti wahing niku sampai hampir setengah jam. Ndak bisa berhenti. Akhirnya ke dokter, oh ini sama sudah alergi asap rokok, Pak. Alergi itu tidak ada obatnya kecuali penyebabnya dihentikan. 96 mulai berhenti merokok, baru berhenti total tahun 2000. Sanding mboten rokok. Cepet enek rokok anyar kudu mesti mencoba kalau, Pak. Pokoknya enek rokok anyar, saya mencoba jadi sitok-sitok kita coba enak enggak. Jadi menghentikan rokok kan sulit, apalagi naruh berat, Pak. Wis obatnya larang kan sarap, Pak. Obatnya larang tidak bisa kembali normal. Itu anak-anak kita korbannya lebih banyak daripada COVID-19, Pak. Jadi dihukum seumur hidup. Ternyata waktu di sidang kemarin itu baru terbuka bahwa dia itu sampai Kapolsek dirukun rapat bareng-bareng dodol narkoba makmuman lillahi ta'ala. Gimana mereka Kapolda sampai dunia rusak, Pak. Nah, ya Allah. Itu anak-anak harus tidak bisa, sudah mulai banyak anak-anak kena narkoba itu tidak bisa sembuh, udahlah berat Bapak Ibu. Ya. Kembali pada yang disampaikan ayat ini, Bapak itu sifatnya Walid bin Mughirah itu seperti itu, 9. Mulai daripada ini kok khalaf, tukang sumpah palsu, mahin, memang dia hina di depan Allah, hamazin, tukang caci maki, masyaim binanim, untuk sering memberitakan sesuatu tidak benar. Kemudian manainil khair ini kabeh 9 niki sifatnya Walid bin Mughirah yang ketepatan dia paling kaya, ya, yang dulu panjenengan di dalam surat Al-Mudaththir masih ingat, dialah ya kalau nyumbang kepengin oleh balen akeh. Jadi waktu itu Walid bin Mughirah sebenarnya pura-pura ingin dekat kanjeng Nabi, ngaten lho, Bu, mendengarkan Quran. Terus komentar, ternyata Quran itu enak diwaca, enak didengar. Akhirnya ada orang dengar laporan Abu Jahal, Abu Lahab. Woi, Abu Jahal, Abu Lahab, ini Walid sudah tertarik Muhammad, ini sudah mengatakan Quran itu enak didengar. Abu Jahal ngerti, Walid itu butuh duit tok. Bahkan di Nabi ini Bapak Ibu ada orang mualaf itu diberi banyak, paling tidak 100 unta, baru tertarik, belum syahadat sudah 100 unta. Jadi Walid bin Mughirah itu ternyata dekat kanjeng Muhammad, pengen
oleh angpaunya. Ternyata Abu Jahal Bulahab akhirnya ngumpulkan duit sebanyak-banyaknya diberikan Walid, enggak situ Islam. Bahkan mengatakan doa Quran itu sihir. Nah, jadi ini riwayat ini menyangkut juga Walid bin Mughirah lagi Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itulah ya orang kalau sudah Imam Ibnu Athaillah Bapak Ibu sing ngarang kitab Hikam Tasawuf niku Bapak Ibu. Orang itu ada dua macam hubungan dengan Allah. Ngaten beliau. Ada orang yang memang Allah mendesain golek ono Allah. Salman Al-Farisi. Kan dari Persia, Pak. Salman Al-Farisi Persia. Niku berbulan-bulan wak onto karena dia dengar ada Muhammad Nabi. Dia meninggalkan majusinya, berangkat ingin ketemu Allah, ingin syahadat lah. Itu berbulan-bulan. Jadi Allah ingin memanggil harus jarak jauh dulu. Goleki Gusti Allah. Tapi ada orang pola kedua memang Allah goleki orang itu. Umar. Walaupun memang Umar niku Kanjeng Nabi kan donga, ya Allah bukalah hati Umar. Tahun ke-6 Hijriah, tahun 6 kenabian baru masuk Islam. Bapak Ibu, kan sederhana. Itulah menurut Imam Ibnu Athaillah sing ngarang kitab Hikam niku, lek Gusti Allah ingin ketemu kehendak Allah, ya sudah, memang ketemu Abdurrahman bin Auf, ya cik dulure mau kemana sama Umar? Biasa golek Muhammad mau saya bunuh. Saya kok enggak, kalau belum bisa membunuh Muhammad saya enggak rela. Dia membawa agama baru, tidak menghormati leluhur kita. Lah apa sampean? Adikmu sudah ikut Muhammad, udah mau Quran. Tidak pikir panjang Umar bin Khattab, ibu bapak langsung pulang. Ketemu adiknya baca Quran di teras, dipukul di kaploki berdarah. Ke dalam suaminya dipukul lagi. Gusti Allah pengen buka kan gampang. Lah keluar lagi ibu bapak, adik sing berdarah tadi ditakoni, lho Dik, kon waca apa iku? Quran Mas. Kok enak didengar? Iya. Wis terno aku nyang Muhammad tak syahadat. Loh. Itulah soal rezeki ya ngono, Pak. Ana sing memang wong golek rezeki, kan rezeki teko dhewe niku ana min ghairi layat asib. Jadi ada orang Allah ingin mencari, ya ndak sulit. Tapi ada orang harus diuji sendiri untuk ketemu Allah dalam arti masuk Islam. Salman Al-Farisi itu berbulan-bulan Pak, dari Persia zaman biyen Pak, durung ana pesawat, numpak unta untuk ketemu Nabi Muhammad, ingin saya harus Islam, saya bersyahadat Tuhan yang betul adalah Allah. Ya rezeki yang ngono, Allah sudah memberi rezeki akeh. Rezeki itu dari Allah, kita namung ikhtiar. Yang memberi rezeki kan Allah. Jangan punya keyakinan karena kita mboten Bu, Pak Allah. Wa ma min dabbatin illa 'Allah rizqah. Tugas menungso ikhtiar, harus berapapun Allah memberi, terima. Insyaallah. Enggak usah stres. Tadi malam saya dapat laporan teman-teman saya masih kuliah di Amerika, Bapak Ibu, data WHO. Dulu orang bunuh diri tetap 31 detik. Jadi di dunia ini orang bunuh diri setengah menit lah, 30 detik orang bunuh diri. Lah data yang terakhir disampaikan saya dari WHO, Bapak Ibu, 1 dari 5 orang di dunia hari ini stres, depresi. Jadi 1 dari 5 orang itu mesti stres, Pak. Ya. Stres niku koyo bingung, sedih, ndak berhenti nih lho. Kalau sering mengatakan lebih stres ini munggah titik stres bahaya, Pak. Stres. Gejalanya banyak. Orang nggak bisa turu niku gejala stres, Pak. Tapi lek wong kok turu terus iku ya gejala stres. Kata ahli psikologi. Jadi ene wong kok gak iso turu, aku rong dina bengi mikir gak iso turu, itu gejala stres, depresi. Tapi lek ene wong kok turu tok, itu ya gejala stres. Sama kata ahli psikologi, ada orang kok nggak mau makan, Bu, nggak doyan mangan, mau mangan rasa-rasa,
mangan wah. Iku gejala stres juga. Tapi lek wong mangan terus itu gejala stres itu. Lah sekarang data WHO, Badan Kesehatan Dunia, setiap 5 orang 1 orang stres. Kan bola-bali urusannya bondo. Lah harus qanaah malah nih, tetap ikhtiar Bapak Ibu, berapapun Allah memberi kita terima. Selesai. Yeah. Jadi Allah ingin memberi akeh, kita terima, didik akeh, kita terima. Tapi Allah kan mesti memberi, buatan itu ceritanya gak diberi oleh Allah. Uang Kanjeng Nabi dawuh sederhana, uang itu kudu duwe kaya atine manuk. Tawakale gede Bu namun. Katoir. Manuk iso berangkat sore mulai warak. Enggak duwe akal, enggak punya akal, enggak punya rasio. Loh kok iso? Loh, itu jaminan Gusti Allah, Allah rizquha. Rezeki itu tergantung Allah, kita kan hanya ikhtiar. Kadang uang sombong mawon bahwa itu karena prestasi saya. Enggak lah. Harus diyakini itu minallah. Maka Allah ingin memberi panjangan akeh, terima akeh, didik. Ya memang bedanya manuk niku ndak serakah kan mawon, Pak. Hari ini. Manuk niku kan hari ini. Lah besok ya apa upama ditakoni Pak manuk, lho kamu hari ini kenyang kok sore wis mulih, lah wis wareg. Lah besok cari lagi. Budalne ya waregne, Pak. Itu jaminan Allah. Lek kula lan panjenengan mboten sudah punya persiapan 2 tahun nggih nyunggu 50 tahun. Menunggu serakah ya itu. Ya. Lah di Indonesia BPS yang sudah saya sampaikan 68% itu kan penghalusan kemiskinan meningkat. Jadi 68 BPS resmi pemerintah Pak, 68% orang Indonesia itu tidak mampu mengakses makanan yang bergizi pada roli kurewu. Ukuran BPS itu roli kurewu, jadi orang kalau sehari yang dimakan kurang 22.000 itu dia sebenarnya sudah miskin Pak. Cuma dihaluskan bahwa kemiskinan meningkat. Makanya terus guyonan ini kan ada 4 macam, urusan makan ada 4 macam itu Bu. Ada kalau ditanya kamu hari ini makan apa? Aduh, enggak tahu, belum tentu bisa makan hari ini. Saking melaratnya. Naik sedikit lumayan. Kamu hari ini makan apa? Ya kemarin rawon setan, hari ini ya mie iblis. Lewing rawon saiki ya pecel lah ganti. Yang itu lumayan. Rodo sugih titik, pertanyaannya aneh. Kamu hari ini makan di mana? Jadi orang Indonesia ini ibu bapak, ono sing sugih banget. Jadi pagi makan di Surabaya. Nanti makan siang sudah di bandara Jepang Narita Pak. Malam sudah makan di London. Ada saking sugih. Makan di mana? Oh nanti makan malam di London saya. Nah yang terakhir ini yang lebih bahaya Pak. Kamu makan siapa? Sing lemu wis, sing kuru wis, sing ireng wis, sing durung sing apa? Lah ngono iku Bapak sekalian. Ini lebih bahaya lagi orang kaya Amangkurat 1 niku Bapak Ibu. Nggih. Lah nih Imam Ghazali niki Bapak Ibu ada 7 kalau wong ndak stres. Saya simpulkan dari kitab Imam Ghazali niku, siji berdamailah dengan masa lalu. Terutama masa lalu yang elek-elek itu jangan dipikir, udah yang lalu berlalu. Yang kedua, menurut Imam Ghazali supaya nggak stres, jangan terlalu dipikir komentar orang. Orang nggak ngeloknya yang ngelem, lambe gak ono balungi. Tiga, segala sesuatu mesti proses, tidak ujuk-ujuk, proses harus diakui. Terus hidup mesti memilih. Kadang pilihannya baik dan baik, pilihlah yang terbaik kan kata menurut Imam Ghazali. Kadang pilihannya baik dan buruk, pilih yang baik. Kadang pilihannya baik dan baik, pilih yang terbaik. Kadang pilihannya elek-elek, ya pilihannya yang risikonya paling ringan. Ya. Kemudian kelima, Imam Ghazali sebenarnya penyakit hati yang paling bahaya adalah iri hati, hasud. Iri hati. Tonggone bangun jeding ora doyan mangan 2 minggu. Ya, bangun teras niku wis gak iso turu. Itu Imam Ghazali asyadul amrad al hasad.
Yang keenam, harus imbang antara roja, jangan terlalu mengharap tapi jangan terkhauf. Orang kalau terlalu harapan terlalu tinggi itu takabur, kalau terlalu khauf orang akan stres, putus asa. Dan yang terakhir Imam Ghazali dawuh, senyumlah, tabassum. Kanjeng Nabi kan senyum Pak, buatan oleh guyu tapi titik, senyumlah. Jadi apapun walaupun atine sumpek Bu, senyum. Itu pengaruhnya terhadap diri kita bagus. Jadi 7 macam ini saya simpulkan daripada kitab-kitab Imam Ghazali agar orang itu buatan gampang stres karena satu di antara orang itu banyak yang stres. Ya, apalagi menjelang pemilu sing nyalon-nyalon kan wah. Ya dodo sawah ora dadi gendeng. Ibu bapak dan saudara sekalian, ya. Oleh karena itulah ya, tadi doa ya, di antara doa sing mboten stres lagi monggo tirukan saya ini doa Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni min warasati jannatin naim. Itu juga di beberapa kitab tafsir bisa dijadikan doa agar kita mboten stres. Ya, kepareng nerone kula Bapak Ibu nggih. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Lah lajeng ditambah lagi waj'alni min warasati jannatin naim. Min warasati jannatin naim niku surat Asy-Syu'ara ayat berapa nih? Taman golek. Niku beberapa faedahnya, muga-muga mboten gampang stres, ndak gampang depresi. Bab hari ini yang sekali lagi yang orang sehat dan sakit faktor hati 70%. Sekali lagi Profesor Dr. Sweda yang saya terima buku dari teman saya dari Washington, jadi John Hopkins University Pak. Ini orang Jepang jadi guru besar kesehatan di Washington Universitas John Hopkins yang terbaru. Dia sebagai ahli kesehatan memberi catatan bahwa selama 2 tahun corona terakhir kemarin tuh menyelesaikan penyakit terlalu dengan fisik. Padahal menurut beliau ahli kesehatan, sehat dan sakit faktor hati 70%, faktor fisik badan hanya 30%. The fundamental of health care reform. Nah, hati lah niki bangsa stres ngaji ngeten insyaallah atine ayam muga-muga amin Allahumma amin. Jadi hati. Dan di Quran saya sudah berulang-ulang menyampaikan kalau ngitung kata hati disebut 473 kali. 473 Pak. Fisik badan rogo hanya disebut 7 kali. Kok jauh? 473 kali dibanding hanya 7. Itu artinya apa? Angka itu penuh makna. Lebih beri hatimu sing sabar, ojo iri hati, jangan gampang putus asa. Ya, sing kona. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu aja sebenarnya. Terus ditambah doa ini. Ya, sama buka surat Asy-Syu'ara ayat atau awal-awal panik. Nabi Ibrahim nih, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni min warasati jannatin naim. Insyaallah. Bismillah, stres minggir. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Jadi sekali lagi panjenengan yang masih cinta ilmu, insya Allah menurut Allah ya derajatnya lebih tinggi ya, daripada iman, apalagi wis seneng ilmu tur imane kuat, itulah orang yang insan kamil yang sempurna betul. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal alladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana
waghfir lana ma madha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Bisirril Fatihah. Syaratul Azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana wa auladana wa auladana ya Allah, semua anak-anak kami ya Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhail. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafiya wa shifaan min kulli da'in wa saqam wa darajatan nafi'ah lidin wa ummah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sabut gitu. Oh nggih, lali.